Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema akidah pada pagi ini adalah dabah. Dabah ini ditulis dengan dal, ba, dan ta marbutoh. Ya, ba-nya ada tasydidnya. Dabah. Dabah dalam bahasa artinya al-masyul khafif, berjalan lambat, artinya merayap. Dabah itu merayap. Tapi dalam kebanyakan penggunaan, dabah itu diartikan hewan secara umum. Ya. Wa ghalaba ala haywan alladzi yurkab wa yuhmal alaih. Hewan yang ditunggangi serta menjadi muatan. Itu arti dabah. Wa tutlaqu al muzakkar muannas, tanpa dibedakan apakah laki-laki atau perempuan. Artinya jantan atau betina, sama dabah. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud dabah di sini adalah secara syar'i. Secara syariat, dabah itu adalah dabatu minal ardi yukhrijahallah linnasi fi akhir zaman. Yaitu makhluk, ya, makhluk hidup yang kelak akan lahir di akhir zaman, akan dikeluarkan Allah di akhir zaman. Inda fasadihim, saat manusia mengalami kerusakan. Wa tarkihim awamirallah wa tabdilahum ad-dinil haq, saat mereka rusak, meninggalkan perintah Allah, menggantikan agama yang benar dengan agama yang tidak benar. Jadi rusaknya zaman. Tukalimun nas wa tasimuhum ala kharatinihim. Binatang itu, makhluk itu akan bisa berkata-kata, bisa bicara, serta akan menandai hidung-hidung. Binatang ini nggak tahu caranya gimana, apa menyengat. Jadi hidung-hidung orang tuh ditandai. Ya, itu pengertian dabah yang dimaksud di sini. Nah, status hukumnya gimana? Yajibul iman bizurid dabah fi akhir zaman. Wajib iman terhadap penampakan makhluk Allah di akhir zaman. Wa annaha min asyrati sa'a al-kubra, karena dia termasuk tanda kiamat besar. Wal imanu biha minal iman bil yaumil akhir. Iman kepada munculnya dabah ini itu bagian dari iman pada hari akhir. Kan kita ada rukun iman. Yang keberapa tuh? Ingat nggak? Kelima. Rukun iman kita kelima adalah iman terhadap akhir zaman, ya, hari akhir, kiamat. Nah, di antara kejadian-kejadian yang di seputar kiamat itu munculnya makhluk, ya, dabah namanya. Makhluk ini seperti apa? Ini tidak digambarkan secara persis, ya. Tabayyana nusus, tubayyinu nusus anad dabah tu khatibun nas mukhatabatan fi adami yakinin bi ayatillah. Nah, makhluk itu bisa bicara. Biasanya kan binatang nggak bisa bicara.
ya, karena ciri binatang itu nggak bisa bertanya. Jadi ciri binatang yang membedakan dengan manusia, manusia beda dengan binatang tuh pada apa? Pada kemampuan bertanya. Ya, bicara sih bisa, tapi nanya nggak bisa. Jadi mungkin bicaranya binatang tuh kan macam-macam. Kalau kambing embek, ayam keluruk, atau berkotek kan. Kalau burung bersiul, itu bicaranya. Tapi nanya nggak bisa. Nah ini bisa tanya jawab si anu nih, makhluk ini kelak di akhir zaman ya. Nah dia bicara serta nanti menandai orang siapa yang beriman siapa yang enggak. Bagaimana menandainya nggak jelas ini. Apa disengat apa gimana? Ya diantup gitu, kata bahasa Jawa. Ngantup. Terus konon hidungnya nanti akan ada tandanya. Orang-orang tuh, lah jumlah orang berapa, terus munculnya di mana, itu kan? Kalau cuma seputaran Pangurawi sih bisa aja gitu kan? Tapi kalau jumlah manusia itu dari kutub utara sampai kutub selatan tuh binatangnya jumlahnya berapa? Apa cuma satu dan punya kecepatan seperti apa? Ini yang tidak ada beritanya. Ya Allah punya kuasa lah sebenarnya. Itu kalau menurut pemikiran kita ruwet banget kayaknya tuh, itu kan? Nah, nanti akan menandai manusia fi adami yakinihim bi ayatillah, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan Quran serta Muhammad, ya, ingkar terhadap Muhammad serta ingkar kepada kebangkitan. Wa tasimu ala unufihim bil imani wal kufur, dan akan menandai hidung-hidung apakah orang tersebut beriman atau kafir. Qala Ibnu Abbas kullan taf'al, semuanya dilakukan. Tuh, ya. Yakni hadza wa hadza, ini dan itu. Wal ayat tashhad, ayat ya menegaskan hal ini. Jadi ini persoalannya ayat, ada ayat Qur'annya. Hadis juga ada. Karena keyakinan itu kan harus dari ayat Qur'an ya. Nah ini ayatnya adalah dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 82. Nah inilah hal yang menurut kita susah dibayangkan ya. Tapi kalau saudara mau jadi saksi ya tetap aja hidup sampai hari kiamat, tetap hidup, nanti dekat kiamat menyaksikan. Tapi katanya sih orang yang sempat hidup mengalami kiamat itu sial-sialnya orang katanya. Sial-sialnya orang, karena di sana itu kan terjadi bencana alam di mana-mana ya. Idza zulzilatil ardu, jadi dia mau mengevakuasi diri kemana? Kalau terjadi gempa kan di laut sana gempa, lari dia ke Serang karena di Serang nggak gempa ya. Terjadi tsunami di pantai, lari dia ke Mancak. Tapi kalau kiamat di Mancak juga kiamat, mau lari ke sana juga kiamat, lari kemana? Nah itu musibah besar terjadi kiamat. Ayatnya sebagai berikut. Wa idza waqa'al qawlu, apabila telah datang keputusan Allah ya alaihim terhadap manusia, akhrajna, kami akan keluarkan lahum untuk mereka dabatan minal ard, hewan dari bumi, tukallimuhum, yang akan bicara berkata-kata dengan mereka, annan nasa, bahwa orang-orang kanu mereka bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, la yuqinun, tidak yakin. Jadi si binatang ini nanti akan memberitahu ya
bahwa orang ini tidak yakin tuh. Oh, kenapa ditandai? Sekarang enggak, karena sekarang pintu tobat masih terbuka. Nanti pintu tobat ditutup, sehingga yang terakhir tuh, pendaftar terakhir dikasih tanda, karena udah mau tutup hari, ini namanya hari akhir tuh ya, udah mau tutup. Nah itu. Wal ayat, dalam redaksi yang lain, versi lainnya, bukan tukalimuhum tapi taklimuhum. Apa bedanya tukalimuhum dan taklimuhum? Kalau tukalimuhum, binatang itu berkata-kata. Kalau redaksinya tukalimuhum, ya, binatang ini berkata-kata dengan manusia. Tapi kalau taklimuhum, binatang ini melukai manusia. Begitu dia keluar, acak-acakan di mana-mana. Keberadaannya itu menggegerkan, heboh, serta melukai orang sekitar. Ya seperti banteng lah, nyeruduk kemana-mana. Ya ini nggak tahu nih, apakah menyengat sehingga dia menandai mana yang kafir, mana yang muslim. Tandanya seperti apa? Ini tidak dijelaskan. Tandanya seperti apa? Apa bentuk sengatan? Apa bentuk gimana? Apa tato? Ya, dalam surat 27 ayat 82. Bitasydidil lam tukallimuhum minal kalam. Wahyal qiraat al mutawatirah wa quri'a taklumuhum. Dalam redaksi lain bukan tukalimuhum tapi taklumuhum, melukai mereka. Minal kalim ayjar, artinya melukai. Tajrahuhum, artinya binatang itu melukai manusia yang ada di dekatnya. Wa qara'a Ibnu Abbas wa Ibnu Jubair wa Mujahid wa Abu Zur'ah al-Jahdiri qira'atan tadullu ala ma'na mukhtalifain. Kalau Ibnu Abbas membaca dua bentuk ya. Ayat ini dibaca oleh Ibnu Abbas dengan tukallimuhum, sekali-kali beliau juga mengatakan taklamuhum. Itu berarti ada dua cara ya. Tapi pendapat yang paling sahih adalah tukallimuhum. Itulah yang dipilih menjadi mushaf kita. Makna kedua yang dimaksud pada ayat itu tadi, al-mana awal ana tukallimun wa tuhaditsun nas. Artinya tukallimuhum, binatang itu bicara, karena biasanya binatang kan nggak bisa bicara. Ini bisa ngobrol dengan manusia. Ya. Wal adat fil hayawan annau la yukallimun nas. Biasanya hewan itu nggak bisa bicara. Fa hiya tukallimun nas bilughatihim. Dia bisa bicara dengan bahasa yang dipahami. Jadi kalau bicara dengan orang Inggris pakai bahasa Inggris, bicara dengan orang Banten dengan bahasa Banten gitu. Jadi menguasai bahasa binatang ini. Yang kedua, makna kedua taklamuhum. Taklamuhum itu melukai. Ana taklumun nas bimana annaha tasimun nas wal wasam samahallahuna kullama. Ya. Jadi binatang ini ketika menjumpai orang, ketemu orang, maka orang itu dilukai, diberi tanda muslim atau tidak muslim itu. Apa ini dalam bentuk tato bagaimana? Ya nggak tahu ya. Li'anu yakunu ma'ahu kalamul jildi wa ta'thir fihi. Dia melukai kulit serta memberi tanda kama yasulu fi wasmi dawab, seperti binatang yang mau disembelihkan suka ditato tuh. Nah kayak begitu, dikasih tanda. Fa inna la budda fi min jarhin fiha aw min man asarin fiha. Karena binatang yang biasanya mau disembelih itu diberi tanda. Fatasimun nas hadza mu'min wa hadza kafir. Ditandai oleh binatang ini orang muslim, ini bukan muslim, itu kasih tanda. Nanti tapi di akhir zaman. Dalil-dalilnya tadi sudah disebut 27 ayat 82 ya. Kata Imam Qurtubi, tafsir dari ayat ini adalah dabatun ta'kilu wa tantiq, binatang yang berakal dan bisa bicara. Binatang yang dimaksud itu.
Wa dzalika wallahu alam liyaqalahum ilmu bi annahu ayatun min qibalillahi ta'ala daruratan. Jadi binatang itu diberi kemampuan oleh Allah, ya, bisa ngomong, bisa berdialog, serta memberi tanda. Pinter, jadi smart. Ya, binatang ini dibuat oleh Allah cerdas. Fa inna dawab fil adat la kalamalaha wala aqla. Karena pada umumnya binatang itu kan tidak bisa bicara, tidak punya akal. Tapi kali ini beda. Oleh Allah diberi akal, diberi kemampuan bicara. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bicara, salasun, ada 3. Idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ada 3 hal. Jika itu terjadi, maka iman tidak bermanfaat lagi. Ya. Iman tidak bermanfaat lagi bagi seseorang yang waktu itu belum beriman atau sudah beriman tapi belum beramal. Apa sajakah itu? Tulu'us syams, terbit matahari, min maghribiha, bukan dari timur tapi dari barat. Nah, saat matahari terbit dari barat, maka kalaupun orang menyatakan diri beriman, tidak berguna. Yang kedua, ad-dajjal, munculnya dajjal. Dajjal itu juga makhluk Allah yang aneh, katanya matanya cuma 1 ada di tengah, katanya. Tahu bagaimana nggak tahu. Tapi dajjal itu sudah digambarkan, saudara, di mata uang dolar, $1 Amerika. Saudara pernah lihat kan? Jadi dia buat segitiga begini, tengah-tengahnya itu mata. Susah ngomong orang nggak punya dolar, punyanya rupiah. Lihat dolar tuh segitiga begini, ada matanya. Jadi ya setidaknya yang buat dolar ini orang Yahudi. Nah, di kitab mereka juga ada, ya, berita tentang akan munculnya makhluk Allah yang bermata 1. Kemudian yang ketiga, ya, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, 3 jika keluar, maka pada saat itu iman tidak ada gunanya. Ya, 1, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya makhluk. Nah, ini yang disebut ini tadi surat 27. Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, qala attala'an nabi alaina. Suatu saat Nabi menengok kami. Ya, tiba-tiba Nabi datang. Wa nahnu natazakar. Saat itu kami sedang ngobrol-ngobrol, sedang bincang-bincang. Rasulullah datang. Rasulullah kemudian menegur, ma tazakkarun, kalian sedang obrolin apa? Lagi diskusi apa nih? Qalu nadhkurus sa'ah, kami sedang membicarakan kiamat. Lalu Rasulullah menimpali, innaha lan taquma, kiamat itu tidak akan terjadi hatta tarawna, sebelum kalian melihat sebelumnya. Sebelum kalian melihat asyra ayat, 10 ayat, 10 tanda. Ya. Di sini diantaranya dari 10 itu disebutlah dajjal, terus dabah. Nanti akan disebut 10-nya, tapi bukan di sini. Di antara yang disebut 10 tanda itu, 10 tanda hari kiamat besar, ya, adalah munculnya dajjal. Dukhan itu ada asap tebal, ya, asap tebal. Kemudian dajjal, kemudian adanya dabah, binatang tadi. Pendapat-pendapat ulama tentang dabah. Qala Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bi asyrati sa'ah, kami beriman dengan tanda-tanda kiamat. Tahawi, ya, Tahawi ini menjadi bukunya menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, terutama yang
akidahnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Min khurujid dajjal, ya. Tanda-tanda kiamat itu diterangkan di sini, yaitu keluarnya dajjal. Wa nuzuli Isa bin Maryam, dan turunnya Isa ibnu Maryam. Jadi menurut ajaran Islam, Nabi Isa itu belum wafat. Ya, saat beliau dulu menyampaikan risalah itu berakhir dengan percobaan pembunuhan. Tapi beliau diselamatkan, lalu dipalsukan oleh Allah muridnya yang berkhianat, itulah yang disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Dalam ayat ya. Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak atau belum menyalibnya, akan tetapi yang disalib itu adalah serupaannya, dibuat Allah serupa. Jadi kalau menurut cerita di Bible dicampur dengan cerita-cerita dalam kajian Islam, di antara muridnya itu ada yang berkhianat. Dialah yang memberitahu keberadaan Nabi Isa. Ya, diberitahukan kepada penguasa sehingga dikejar. Ada dua versi, ada yang mengatakan murid ini justru murid yang setia kalau menurut versi Islam, tapi kalau menurut Bible murid ini adalah murid yang berkhianat, Yudas namanya. Jadi saat dia memberitahu keberadaan Nabi Isa, justru orang menangkap dia, karena oleh Allah mukanya dibuat persis. Tuh. Jadi tidak ada versi yang berita yang positif kecuali dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam diceritakan Yudas ini bukan berkhianat, tapi justru ya mendapat amanat dari Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya sedang dilakukan percobaan pembunuhan. Siapa di antara kalian yang berkorban untukku? Siapa yang mau berkorban untukku? Saya. Nah, Yudas itu tunjuk jari. Maka jubahnya Nabi Isa dikenakan ke dia. Sama dengan Ali radhiyallahu an, itu kan ditawari oleh Nabi Muhammad saat beliau mau hijrah kan? Beliau juga mau dibunuh. Siapa yang mau menggantikan aku di pembaringan, tidur di tempat tidurku? Siapa? Ali yang tunjuk jari. Nah, itu seperti itu. Siapa yang mau menggantikan aku? Nah, dipakailah jubahnya sehingga dikejar. Nggak taunya bukan. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu bukan. Tetap dibunuh, disalib. Nah, kenapa menggunakan istilah Al-Masih? Di belakang itu Al-Masih. Masih kalau menurut ini seorang kristolog ya. Seorang kristolog dari India itu siapa? Lupa namanya saya. Iya, Zakir Naik. Kata dia Masih di situ adalah penjelmaan dari message. Message itu pijat, memijat. Jadi setelah lolos dari pembunuhan dan dikubur, termasuk ibunya Maryam kan masih hidup, ibunya nggak tahu bahwa yang dibunuh itu bukan anaknya, sehingga dia menangis di kuburannya itu. Nah, tengah-tengah dia menangis, tiba-tiba muncul anak laki-laki seperti anaknya, ya, tapi mengenakan pakaian yang compang-camping. Orang itu kemudian mengenalkan diri, aku ini anakmu. Ah, kamu setan kali ya, katanya. Tuh kan? Nih, kalau nggak percaya pegang tuh. Nah, suruh dipijat. Coba kalau dipegang tuh kan, kalau sampai nggak kepegang kan berarti bayangan. Nih, ini loh, bukan mimpi, ini anakmu. Nah, dipegang. Iya, katanya. Tapi rahasia, aku akan pergi. Itu pamitan pada ibunya. Pamitan, aku akan pergi. Tolong jangan pernah beritahu
bahwa aku masih hidup. Nah, gitu katanya. Ya. Itu menurut versi tersendiri itu menurut versi di Bible juga, Bible. Jangan beritahu orang-orang bahwa aku masih hidup. Berlakulah layaknya aku mati. Nah, jadi seakan-akan mati aja gitu. Ibunya tuh tetap sedih gitu, padahal dia tahu hidup. Nah, itulah kemana perginya Nabi Isa. Ini yang kemudian menjadi misterius setelah ini. Setelah lolos dari pembunuhan kemana? Ya, ada dua versi juga. Ada yang mengatakan beliau hidup layaknya manusia biasa. Ada lagi yang mengatakan beliau diangkat ke langit. Nah, itu menurut versi hadis sahih. Nah, saat nanti Nabi kita Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Nabi Isa, nggak tahu di langit keberapa gitu ya. Oh, ini dikenalkan, ini Nabi Isa. Nah, ternyata beliau masih hidup. Jadi masih menggunakan jasad dunianya. Karena itu, kalau sampai tidak ada proses kematian, maka orang tidak bisa masuk surga. Nggak ada yang masuk surga dengan jasad dunia. Maka Nabi Isa diproses lagi untuk turun ke dunia, menjalani hidup layaknya manusia biasa. Nah, nanti di akhir zaman beliau datang sampai kematiannya, mati betul itu, man. Nah, sebab nanti semuanya akan diproses oleh Allah, tidak bisa menggunakan raga dunia ini, nggak bisa untuk masuk ke surga. Ya, itu sebabnya. Ya, itu menurut versi tentang kemunculan Nabi Isa itu juga sama. Menurut keimanan Kristen di Bible mereka juga sama. Ya, bahwa di akhir zaman nanti Yesus akan muncul lagi. Tapi menurut mereka memberitakan yang benar Kristen gitu tuh. Bedanya di situ tuh. Kalau dalam Islam beda. Munculnya itu justru untuk menegaskan bahwa aku sekarang bukan nabi lagi, bukan rasul, tapi pengikut Muhammad. Tuh, kalau menurut versi kita, ya, menurut hadis Rasulullah, ya tentu kita harus percaya pada ucapan Nabi, ya, karena Nabi nggak pernah bohongan. Kalau mereka yang ngomong bukan Nabi, Nabi Isanya bukan, ini orang-orang yang ngarang-ngarang. Karena udah sering ngarang, jadi kalaupun benar susah dipercaya gitu kan. Begitu beda anunya, beda beritanya. Jadi nanti turun, sama-sama diimani sebagai turun, Nabi Isa akan turun. Cuma menurut mereka akan memberitakan Injil. Tapi kalau menurut ajaran Islam, kedatangan Nabi Isa itu justru untuk menyadarkan orang Nasrani yang Anda yakin itu salah. Aku bukan Tuhan. Aku bukan bagian dari Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Aku adalah manusia biasa. Bahkan sekarang posisiku bukan menandingi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah ditetapkan Allah sebagai nabi terakhir. Aku datang lagi bukan nabi yang kesekian, bukan. Tapi justru posisiku hari ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Begitu ceritanya. Nah, itulah sekian dari tanda-tanda kiamat, ya, kedatangan Nabi Isa. Sehingga kalau sudah datang, sudah ngejelasin yang sebenarnya masih nggak ngeh juga, masih nggak sadar juga, udah tutup aja. Nah, itulah menjelang tutupnya dunia. Kita lanjutkan. Wa dzakara, kemudian apa saja? Wa khurujda wa qala Abu Amr Ad-Dani innal iman wajibun bima ja'an Rasulillah wa thabata bin naqli sahih. Iman itu wajib mengimani berita yang dibawa oleh Rasulullah sepanjang beritanya itu valid. Nah, karena urusan-urusan gaib ini kita harus terima begitu saja, nggak bisa makul gitu. Ini berita adalah berita supranatural, bukan suprarasional, bukan irasional, bukan bertentangan dengan akal, tapi di atas kemampuan akal. Ya, kita juga nggak bisa
menafikan, wong kita belum bisa bukti kok, kecuali Anda nanti umurnya panjang sampai hari kiamat nggak mati-mati. Kemudian terjadi kiamat, tanda-tanda ini nggak ada. Kata siapa ada nih, saya udah sampai akhir nih. Istilahnya nonton film sampai akhir katanya begini, ternyata nggak ada. Nah, saudara boleh ingkar. Tapi umur kita aja nggak nyampe, bagaimana kita mau mengingkari? Wa tudawil hamlahu muslimun min dzikri wa'idil akhirah wa dzikri tawam wa asyrati sa'ah wa alamatiha waqtiran ya famin dzalika khuruj daba takhruju minas safa. Ada yang mengatakan kelak ya binatang itu akan keluar dari sofa. Bukan sofa tempat perabotan rumah, bukan sofa, bukit sofa, sofa dan marwah. Itu akan keluar dari sana katanya. Sofa sekarang bentuknya gimana tuh? Sudah diplester ya, sudah didinding sofa, tapi nggak di flat, nggak dibuat flat. Dia kan tadinya gunung, begitu. Tadinya mau orang naik, begitu kasar. Sekarang ini antara sofa dan marwah sudah keramik halus. Tapi sofanya sekarang dikasih lem kayaknya itu. Jadi ya kayak power glue gitulah. Sekarang, nah itu nanti akan jebol. Kalau memang keluar dari sana, dia akan keluar makhluk dari sofa. Ya, katanya begitu. Watu kalimun nas bilisanin arabi mubin, dan akan bicara menggunakan bahasa Arab karena keluar dari sofa. Nah, nanti kalaupun itu dia berkeliling-keliling bicara dengan manusia, ketemu orang Perancis nggak ngerti bahasa Arab, ngomong apa itu? Dia pakai bahasa Perancis. Sekarang kan sudah dimungkinkan ya, saudara menguasai multi bahasa kan sudah dimungkinkan, cuma bayar. Sekarang bayar. Contohnya saudara mau traveling ke Jepang, ke kampung Jepang gitu. Sekarang sudah ada alatnya, bayar. Tanya, saya mau ke toilet, di mana tempatnya? Contohnya gitu. Ini kan orang nggak ngerti deh. Nanti si alat ini, iya translate pakai bahasa. Dia ngomong lagi. Nah, Anda terus saja, nanti di situ belok, sebelah kiri. Contohnya gitu, dia ngomong begitu contohnya. Nanti si alat ini ngeluarin lagi ke bahasa yang kita mengerti. Jadi bisa ditukar-tukar, nanti ke Perancis pakai bahasa Perancis, Belanda bahasa Belanda, begitu. Sekarang tuh sudah ada alatnya. Ini Allah bisa menciptakan, boleh jadi begitu ya. Kalau manusia aja bisa, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekarang aja manusia bisa. Nah itu ya. Jadi untuk pertama kali binatang ini akan muncul menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ya karena itu di sofa. Jadi dia keluarnya dari bukit sofa. Karena orang-orang tuh berbahasa Arab. Siapa Anda? Dia ngomong, saya begini-begini. Problematika yang muncul tentang dabah. Halid dabah yal jassasa? Apakah dabah ini al jassasa? Jassasa itu adalah intel, ya, spionase. Yang dimaksud jasa saya dabah ini, dabah para ulama ilana dabah hiyal jasasa. Kata sebagian ulama, karena mereka nggak mudeng ya, nanti kalau ada binatang bisa bicara katanya. Ini adalah intel katanya, spionase itu. Allati warada dzikra fi hadits Fatimah binti Qais, berdasarkan hadis Fatimah binti Qais. Jadi ada dalilnya dia. Qalat sami'tu nida'al munadi, aku mendengar suara orang memanggil suatu saat ya, kata Fatimah. Munadi Rasulullah yunadi salah. Beliau teriak-teriak as-salatu jami'ah katanya. Kata orang ini nih ya, kata staf Rasulullah. Fa kharajtu ila masjid fa shalaitu ma'a Rasulillah. Aku pun keluar dan aku sholat bersama Rasulullah. Fakuntu fi safin nisa allati tali zuhura kaum. Saya berbaris di belakang, ya karena perempuan. Ya, di barisan saf perempuan. Falamma qada Rasulullah salatahu jalasa al mimbar wa huwa yadhaq.
Setelah sholat, ya, beliau kemudian naik ke mimbar, duduk. Nah, duduk di mimbar, lalu beliau tertawa. Ya. Liyalzima kullu insan salah. Semua orang tetap di tempatnya. Jangan berdiri. Tetap duduk. Saya mau bicara. Nah, setelah semuanya nurut, kemudian Rasulullah mengatakan, "Atadrun la lima jama'tukum." Rasulullah bertanya, "Tahu nggak kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Kenapa kalian disuruh kumpul? Mau ngapain? Tahu nggak?" Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, Rasulullah melanjutkan, "Inni wallahi, aku demi Allah, ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah." Bukan untuk memberi kabar gembira, bukan memberi kabar menakutkan. Walakin jama'tukum, akan tetapi aku mengumpulkan kalian, li'ana Tamiman ad-Dari kana rajul Nasranian, karena ada seorang sahabat kita, Tamim ad-Dari, dia dulunya Nasrani gitu. Jadi Nabi ingin memberitahu sudah ada member baru, kita sudah mendapatkan teman baru, yaitu Tamim ad-Dari. Dia dulunya Nasrani, sekarang alhamdulillah sudah Muslim. Nah, Rasulullah memberitahu, sebab kalau nggak diberitahu nanti menjadi sasaran. Ya, bisa berantem nanti di jalan, nggak tahu teman sendiri kan. Kan dulu mah belum ada istilahnya pendataan gitu. Harus diberitahu, si anu sudah muslim, nanti nggak terjadi perang kan. Nah, kembali. Faja'a fa baya'a fa aslama. Alhamdulillah dia sudah Islam. Wa haddatsani hadisan wa faqaladzi kuntu uhadditsukum. Kemudian dia cerita tentang apa yang diketahuinya selama menjadi pengikut agama Nasrani. Dan berita yang beliau sampaikan itu sama dengan yang aku sampaikan pada kalian, kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah. Apa diantaranya? An Masihid Dajjal, tentang Dajjal. Haddatsani anna raqiba fi safinatin bahriyah ma salasin rajulan min laqmi wa juzam fala'iba bihim al-mauj syahran fil bahri. Summa irfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghribas syami fajalasu fi aqrubi safina fadakhulu jazira falaqaitum dabatan ahl kathir sya'ar. Kata dia, suatu saat tuh, dia bersama 30 orang naik kapal, kemudian terdampar di suatu pulau. Nah, ini Tamim ad-Dari cerita. Di sana dia berjumpa dengan makhluk yang aneh. Makhluk yang aneh. Rambutnya lebat, la yadrun qablahu min duburihi min kathrat sya'ar. Bahkan tidak bisa dikenali wajahnya, karena wajahnya penuh dengan rambut, ketutup rambut, saking banyak, lebat sekali. Ya katakanlah mungkin kayak kerak begitu ya, kayak orang hutan, saking banyak sehingga mukanya nggak kelihatan. Faqalu wailak ma anta. Lalu orang-orang bertanya, siapa anda? Itu. Dan dia kan mukanya ketutup, rambutnya banyak. Lalu makhluk itu menjawab, ana jasasah. Nah, jasasah. Jasasah di sini berarti bukan arti intel, tapi nama makhluk. Apa itu yang disebut jasasah? Wa hadzal qaulu yansibu ila Abdullah bin Amr bin As. Ucapan ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi seorang sahabat pernah diperlihatkan makhluk yang kelak akan muncul di akhir zaman. Itu penuh dengan bulu-bulunya banyak, bulu lebat, sehingga sulit dikenali mukanya, saking lebatnya. Nah, itulah yang kelak akan muncul di akhir zaman. Jadi seorang sahabat pernah diperlihatkan, dia menamai diri dengan jasasah, katanya gitu. Jadi jasasah ini bukan artinya ya, tapi nama makhluk. Masalah yang kedua, sifatud dabah, karakteristik
makhluk yang disebut daba tadi. Lam yathbutit fi sifati daba au makani khurujiha dalilun yu'tamad alaih. Tidak ada dalil kuat yang menjelaskan sifat-sifat dabah ini. Seperti tingginya seperti apa, seberapa, kemampuannya apa, makanannya apa. Ini tidak ada dalil yang kuat. Ya, begitu juga dalil tentang tempat kedatangannya. Kalau tadi sofa, ada yang mengatakan sofa itu sebagian. Ya, sebagian orang berpendapat akan keluar dari sofa, bukit sofa. Qala Sa'di, Imam Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin mengatakan, lam yadhkurillah wa rasuluhu kaifiyata hadid daba. Allah dan Rasul tidak menyebut cara atau teknis munculnya dabah ini. Wa inama dzakara atharaha wal maqsudu minha. Akan tetapi Allah menyebut pengaruh yang ditimbulkannya. Annaha min ayatillah, bahwa kehadiran dabah itu adalah bagian dari tanda berakhirnya zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tukalimun nas kalaman kharikan lil adat. Ya, dabah ini bisa bicara, bisa berkata-kata. Kharikan lil adat, yang tidak biasa, karena binatang biasanya nggak ngomong. Tumben ini, jadi munculnya makhluk ini bisa bicara. Hina yaqul qawlu 'alan nas wa hina yumattaruna bi ayatillah yamtaruna bi ayatillah. Ketika manusia pada saat itu banyak yang ingkar. Ya. Fatakunu hujatan wa burhanan lil mu'minin, maka kehadiran dabah ini menjadi tanda bagi mukminin, wa hujatun al mu'anidin, dan hujah untuk orang yang ingkar. Jadi 10 tanda yang Allah akan berikan mendekati kiamat, mendekati tutupnya dunia. Nah, pada waktu itu banyak orang yang menyatakan diri muslim, tapi keimanannya tidak diterima. Tuh ya. Wa qala Ahmad Syakir, al ayat sarihatun bil qauli arabi anna dabah wa sifatu dabah fil lughati Arab ma'rufun wadihun. Sifat dabah ini kan binatang merayap ya, binatang melata. La yahtaji ta'wil waradat atharu akhirin fi sifatnya lam tunsab ila Rasulillah. Jadi kalaupun ada cerita-cerita tentang dabah ini seperti apa, itu tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan 2 karakter. 1, binatang ini muncul dekat akhir zaman. Ya, yang kedua bisa bicara, itu saja. Sisanya dia muncul di mana, bentuk tubuhnya seperti apa, ya, itu tidak ada berita. Masalah yang ketiga, waktu khurujiha, waktu keluarnya. Takhruju 'alan nas duhan akibatul syamsi min maghribiha. Dabah itu menurut berita akan keluar di waktu duha, setelah munculnya matahari dari barat. Tuh. Ya, makanya setiap pagi kita lihat matahari dari timur, dari barat. Alhamdulillah dari timur, berarti masih diberi kesempatan. Ya, begitu juga ada berita kiamat akan terjadi di hari Jumat. Sampai maghrib nggak kiamat, alhamdulillah. Karena malaikat Israfil siaga setiap Jumat, udah di mulutnya. Ya, kalau ada perintah tiup, gitu. Katanya itu sangkakala ya. Sangkakala itu kayak apa itu, trompet yang dari laut itu, binatang laut. Biasanya itu digunakan untuk perang, pengumuman perang. Katanya gitu tuh. Ya, jadi kayak keong yang besar, itu namanya sangkakala untuk pertama kali ya. Tapi nanti bentuknya apa seperti begitu apa enggak, wallahu a'lam. Jadi setiap Jumat malaikat Israfil siaga menunggu perintah. Kalau udah maghrib, udah ditaruh lagi. Ya, kalau Jumatnya udah maghrib,
Makanya kita ada waktu momen yang mustajab. Waktu mustajab ya, yaitu mendekati maghrib kan. Jumat pada asar itu waktu mustajab. Ya mungkin itu kaitannya. Supaya tutup hari kita dalam keadaan ingat Allah. Itu mungkin ya, Rasulullah sudah memberikan kiat-kiat supaya kita selamat. Banyak cara yang dilakukan oleh Rasulullah supaya umatnya selamat. Kita lanjut. Dan keluarnya itu setelah matahari terbit dari barat di waktu duha. Wa khuruj daba ala nas Tuhan wa ayyuhuma kanat qabla saibatan fa ukhra ala athariya qariban. Wa fi riwayatin qala Abdullah wa azunu awwala khurujan tulu syamsi min maghribiha. Saya mengira, menurut saya dabah ini adalah tanda pertama yang Allah berikan dari 10 tanda. Nanti kan ada Dajjal ya. Ini adalah tanda-tanda pertama. Matahari begitu terbit dari barat, langsung keluar binatang itu. Qala hiyal awad ghair ma'lufati khurujan. Dia adalah ayat yang pertama dari 10 ayat. Qala Ibnu Aziz Ad-Daba, innaha awwalu ayat allati laysat ma'lufatan. Ini ya, munculnya dabah ini adalah ayat dari 10 ayat yang tidak umum, tidak jamak ya. Wa in kana dajjal wa nuzul Isa minas sama qabla dzalika. Meskipun Dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit sebelum itu ya. Nah itu diantaranya 10 itu adalah terbit matahari dari barat, keluarnya dabah, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal tuh ya. Nah, Ya'juj dan Ma'juj nanti ada juga, pokoknya ada 10 lah. Li'annaum basyarun busyahad mislah ma'lufatan wa amma khuruj dabba bisyaklin gharib. Nah, kenapa disebut dengan munculnya tanda yang aneh? Karena yang lain-lain itu sudah dikenali. Contohnya matahari kan kita udah tahu. Matahari. Cuma bedanya letaknya saja. Mataharinya sama, cuma keluarnya dari barat. Nabi Isa sudah dikenal, cuma turun waktu itu turun. Turunnya bagaimana nggak tahu. Ya, karena kalau turun di satu tempat, turun di Pangurawi, kan orang sana nggak ngelihat. Tuh apa bagaimana turunnya kayak apa bulan, bisa dilihat banyak orang kan? Kalau lagi purnama kan orang Pangurawi ngelihat, orang Jakarta juga ngelihat. Bendanya satu, turun, bersinar-sinar. Ini tidak ada berita. Ya, sebagaimana kita dididik oleh ajaran Islam, jangan ngarang-ngarang. Kalau nggak ada berita, ya udah biarin aja. Wallahu alam. Teknisnya seperti apa? Wa azunu itu tadi ya sudah. Karena munculnya dabah ini tidak umum, bentuk rupanya tidak umum. Mungkin apa kayak alien tuh yang digambarkan tuh. Kan orang barat tuh sudah berkreasi lebih jauh ya. Bagaimana kalau terjadi kiamat, mereka menciptakan peti-peti di dalam, bunker-bunker ya. Jadi kalau kiamat sudah dekat, lari masuk ke situ. Nah hidupnya dari mana? Makan minumnya, suplai makan minumnya dari mana? Tapi jangan gegabah loh, manusia juga sudah banyak kemajuan. Contohnya mereka menerbangkan astronot di bulan. Sampai jauh tuh. Berbulan-bulan mereka tidak nepak di bumi, tapi dia bisa hidup. Karena bawa makanannya banyak. Terus makanannya, buang airnya gimana? Nggak tahu tuh bagaimana. Apa disuntik atau bagaimana. Tapi yang jelas mereka berbulan-bulan di angkasa. Tidak nginjak bumi, itu bisa. Nah itulah cara-cara yang dilakukan manusia dengan teknologi. Qala Abdullah, kita lanjutkan. Khurujan Ibnu Aziz, jadi la'alla minal hikmah fi khuruj dabah tamyizul mu'min wal kafir. Jadi mungkin hikmah dari keluarnya dabah ini untuk seleksi siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Sebab pada waktu itu pintu tobat sudah ditutup. Ya. Jadi orang yang terakhir tercatat sebagai mukmin kelihatan mukanya. Katanya di hidungnya beda, apa hidungnya jadi warna merah, apa warna hijau, nggak tahu. Ya kan?
Yang ono warnanya merah, itu kan. Nah, orang Islam warnanya hijau. Apa digituin? Ya wallahu alam. Itu bisa-bisa saja. Nah, contohnya kan binatang kan ada yang menyesuaikan tempat yang dihinggapi ya. Bunglon, bisa saja manusia tiba-tiba hidungnya jadi hijau. Oh, ini muslim. Nah, ini udah terakhir. Sudah tutup. Nah, katanya gitu. Jadi hikmah adanya dabah ini adalah untuk menandai siapa yang muslim, siapa yang bukan. Wala yabqali insan ila ma qaddama. Tidak ada manusia pada saat itu yang baru. Tidak ada pendaftaran baru, sudah tutup. Jadi yang tersisa ya manusia terakhir yang sudah daftar. Yaqul Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari, alladzi yadhhar anatulu syamsi yasbiq khurujad dabba. Berdasarkan dalil terbit matahari dari barat itu duluan daripada munculnya dabah. Karena dabah ini akan keluar waktu duha. Yang menentukan duha kan matahari. Jadi matahari muncul dulu tapi dari barat, ya 12 menit setelah terbitnya keluar binatang. Awil ladzi yaqrabu minhu qultu wal hikmatu fi dzalika anna inda tului syamsi minal maghrib yughlaqu babut taubah. Karena dabah itu dimunculkan Allah karena untuk menandai orang siapa yang muslim, siapa yang bukan. Karena pada waktu itu ya pintu muslim, pintu gerbang menjadi muslim itu sudah ditutup. Fatakhruju tabatu mayyizu mu'min minal kafir. Karena itu binatang ini dikeluarkan oleh Allah untuk menseleksi siapa yang muslim, siapa yang bukan. Takminal maksud min iqlaqi babit taubah. Ini rangkaian dari penutupan pintu taubat. Tuh, siapa yang sudah masuk daftar antrian, nah itu sudah ada tandanya, pegang kode. Ya, setelah itu nomor sekian, maaf Pak, sudah tutup. Singkatnya gitu kalau kita ibaratkan antrian. Pendapat-pendapat yang menolak. Qala al-Qurtubi hadil hadis wa ma taqaddama min dzikri ulam fi dabat taruddu qawla man qala minal mufassirin muakhirin inad dabah ya insanun mutakallim yunadzir alal bid'ah wal kufar wa yujadiluhum. Adanya hadis-hadis ini menurut Imam Qurtubi membantah orang yang akhir-akhir ini berpendapat pentakwilan. Nah, yang mentakwilkan ini yang menggunakan akal. Karena nggak masuk akal maka diplengsongin, disimpangkan maknanya. Oh, itu bukan binatang, itu orang di akhir zaman, ya, yang amar ma'ruf nahi anil munkar dalam bentuk ekstrim. Tuh, dalam bentuk ekstrim. Yang nggak beriman langsung dihajar waktu itu. Nah, itu katanya begitu, kata ahli takwil. Qala Syekhuna Abul Abbas wa ala hadza fala yakunu fi dzalika ayatun khasah khariyatun adat. Kalau memang yang disebut dabah itu diwakili oleh seorang dai yang amar ma'ruf nahi anil munkar, berarti tanda dabah itu hilang. Karena dabah ini makhluk yang nggak biasa. Nah, kalau itu makhluk biasa, itu orang amar ma'ruf, berarti batal pendapat itu, nggak benar. Fala takunu min jumlatil asyar ayat al-madhkurat fil hadis. Maka dengan demikian tidak pantas ya penggambaran seperti itu dijadikan dalil 10 tanda menjelang kiamat. Nggak pantas, karena 10 tanda ini tanda-tanda yang aneh, nggak biasa. Kalau tanda itu sudah biasa, itu tentu tidak akan membuat orang beriman. Kan pada waktu itu begitu ngelihat tanda, orang pada beriman, tapi ditolak. Ya kalau tandanya seperti matahari terbit dari timur, biasa baik. Yang tidur tetap tidur, yang beraktivitas tetap beraktivitas. Tapi ini kejadian luar biasa, yang membuat orang tergugah. Wah, gitu kan, kaget. Qultu qasa fasadu maqalahu hadza mutaakhir wadihun. Nah, dengan demikian pendapat orang yang membelokkan ke sana itu tidak bisa diterima. Ya. Wa za'ama ba'du mu'asirin anad dabahiyal jarathim al khatirah allati tufaqibil insan. Ada yang mengatakan dabah yang dimaksud di sini adalah virus
yang menjadi pandemi. Nah, itu yang COVID kayak COVID itu. Ya, sehingga ada juga yang mengingatkan akan terjadi lagi semacam COVID, pandemi, tapi nggak tahu apa. Ya, sebab manusia akhir ini belakangan ini ya sudah kehilangan cara untuk berdagang. Jadi penyakit didagangin tuh. Virus diperdagangkan. Contohnya di HP kita disebar virus, baru ngelihat udah ada iklan. Ada iklan. Wah, nggak tahan. Mana iklan mengganggu? Mau nggak terganggu? Bayar. Mau nggak terganggu? Bayar. Maka kita beli aplikasi antivirus. Berarti kan virus dijual beli kan? Bayarlah kita. Ya, berapa pengguna itu? Di Indonesia saya pengguna WA itu sudah berapa ya? 150 juta apa? Indonesia itu termasuk pengguna medsos yang paling banyak juga itu, menduduki ranking juga. Urusan medsos mah gitu. Tapi yang lain-lain mah terbelakang. Urusan gitu paling pintar kita itu ya. Ada kreativitasnya. Nah, jadi itu ya. Jadi sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud dabah di sini itu adalah penyakit yang mematikan, yang mengejala seluruh dunia. Itu namanya pandemi. Virus ya. Wa hadza za'mun batil. Pendapat seperti ini adalah batil. Wa ta'wilun fasid. Ini namanya takwil. Jadi takwil itu diadakan karena dia nggak mudeng. Singkatnya Anda catat, takwil itu muncul karena nggak mudeng. Manusia itu apa ya? Kalau diartikan begini nggak cocok, makanya dicocokin sama dia. Oh, ini artinya begini. Ya, seperti huruf-huruf yang ada di depan surat, mengawali surat, alif lam mim. Dalam bahasa Arab alif lam mim itu nggak ada artinya. Apa ya? Maksudnya apa ini? Allah mengatakan, oh ini password. Nah, dia itu ngakalin tuh, supaya cocok. Oh password. Password itu nggak perlu ngerti. R besar, semua itu. Ya kan? Namanya password. Nah, itu sama dengan itu. Kata orang takwil. Jadi karena takwil itu muncul karena nggak mudeng, singkatnya. Nah, apa benar takwil itu? Bisa benar, bisa enggak. Karena kita tidak mendapat wahyu. Ya, artinya semua omongan yang tidak dijamin kebenarannya, tidak dipelihara oleh Allah, tidak dikawal, itu bisa benar, bisa salah. Ya, jadi katanya nahnu nuraddu wa nuqbal. Kita bisa ditolak, kita bisa diterima. Kita harus sadar, kita bukan benar 100%. Kalau Rasulullah harus diterima. Ngerti nggak ngerti harus diterima. Karena kalaupun Anda nggak ngerti, berarti Anda wawasannya kurang, masih bodoh. Ya kan? Sama dengan perkembangan kita. Waktu dulu anak-anak banyak main. Kita menganggap bermain itu kewajiban. Tapi begitu kita sudah tambah umur, main yang kita dulu lakukan banyak buang waktu, lebih banyak tidak berguna daripada gunanya. Ya kan? Kayak sekolah kita. Kalau lagi begini nih, guru-guru nih, kan lagi sidang, ngurusin nilai. Mereka masuk tapi suruh main. Sekarang nih masa liburan, nunggu rapot dibagi, main, kompetisi, itu. Ya nganggur gitulah. Jadi kita banyak diisi oleh waktu nganggur, tidak berguna. Nah, setelah kita pertambahan umur, ternyata yang Allah berikan modal termahal buat kita itu adalah umur. Nah, sering kita menghambur-hamburkan umur untuk sesuatu yang tidak berguna. Karena wawasan, persoalan nggak ngerti. Buat mainan sana sini, ngisi waktu. Kata orang membunuh waktu, membunuh rasa bosan. Kita lanjutkan. Wa huwa mardudun min wujuhin. Pendapat ini ya bisa ditolak dengan berbagai alasan. Pertama, anal nusus bayanat ana hadzaba tu kalimun nas wa tu khatimun wa tu'annifuhum wa taktubu ala jami kafir wa ala jabinil mu'min.
Hadis-hadis atau nas menjelaskan bahwa dabah yang dimaksud dalam Quran ini adalah dabah yang punya kemampuan untuk membedakan orang, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Dan itu tidak tercapai kalau yang dimaksudkan itu adalah virus. Kata dia ini ditolak. Kedua, anal jarathim alati tufakil bil insan wasiyati maujudatun min awalid dunya. Adapun kalau ditafsirkan dengan virus yang mematikan, virus itu sudah kita kenal, sudah dari dulu sudah paham. Sementara yang dimaksud dabah ini ya adalah makhluk Allah yang baru, belum pernah kita lihat. Aneh kemunculannya. Tuh. Ya, jadi mengagetkan semua orang. Bentuknya aneh. Wa amma dabatul fa innama takhruju fi akhir zaman indak tirabisa. Adapun dabah yang dimaksud oleh hadis dan ayat itu keluar di akhir zaman. Kan dia mah udah keluar duluan. Ya. Keluarnya nanti bukan sekarang. Sekarang belum ada. Yang ketiga, anal jarathim anwa'un latusa. Wa amma dabatul adi fa innama dabatun wahidat. Adapun virus, kalau diartikan virus, jumlah virus itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Sementara dabah yang dimaksud akan ada nanti muncul cuma satu doang. Nah, teknisnya gimana dia bicara pada manusia, sementara yang namanya manusia itu kan di mana-mana. Ya, dari kutub utara sampai selatan, dari timur ke barat. Ngomongnya gimana? Apa hanya sebagian penduduk yang diajak bicara? Atau dalam forum PBB? Nah, kita nggak tahu ya. Contohnya bangsa-bangsa sedang rapat di forum PBB, tiba-tiba keluar tuh binatang tuh. Nah, di ruangan itu, kan itu cukup mewakili. Kan? Kalau bicara kepada manusia, bicara di Pangurawi, orang sana nggak tahu, orang Krotek nggak tahu, orang ngomong sama siapa, ya? Nggak tahu. Nah, tapi kalau bicara di forum dunia, cukup mewakili ruangan itu. Nah, kita teknisnya tidak ada berita. Yang keempat, anad-daba alati akhbarallah fi khurujil laisat minad dawab alati yarifun nas fadlan an yakun mijadathim. Binatang yang dimaksud dabah yang akan muncul di akhir zaman itu binatang yang sama sekali belum dikenal. Sehingga tidak boleh kita cari-cari yang sudah kita tahu. Virus lah apa segala. Wallahu a'lam. Nah, itulah materi pada hari ini yang singkatnya mendekati akhir zaman akan ada dabah ya. Dabah ini makhluk Allah yang bentuknya, cara kerjanya, kemampuannya, di mana dia muncul tidak ada berita. Yang ada adalah kemampuannya mengajak bicara, menandai orang mana yang muslim, mana yang tidak. Tapi caranya kita nggak tahu. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimaninya. Sekian, demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita ya dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.